Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, ceria. Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, amin. Bertemu kembali dengan Ustazah Dita. Nah, kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 di modul 10, yaitu tentang denah dan skala. Apa sih yang dimaksud dengan denah dan apa yang dimaksud dengan skala? Mari kita cari tahu. Simak video berikut ini ya. Denah atau peta merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, biasanya pada denah selalu ada gambar mata angin. Perhatikan gambar mata angin di samping. Ada 8 arah mata angin yang perlu kita hafalkan. Nah, kita bisa menghafalnya dengan menggunakan lagu. Perhatikan baik-baik ya. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut. Kalian hafalkan lagunya ya, disesuaikan dengan gambar. Utara selalu mengarah ke atas. Nah, kalau selatan selalu berada di bawah. Selamat menghafal. Nah, selanjutnya, sekarang mari kita coba membaca denah berikut. Nah, jadi rumah terletak di sebelah selatan pasar dan tenggara masjid. Sedangkan sekolah terletak di sebelah timur kafe dan timur laut pasar. Selanjutnya, kafe terletak di sebelah barat laut pasar dan timur laut masjid. Sedangkan masjid terletak di sebelah barat pasar dan barat daya kafe. Yang terakhir, pasar terletak di sebelah tenggara kafe dan sebelah timur masjid. Oke, selanjutnya posisi benda dan titik pada koordinat. Jadi, letak suatu tempat atau benda dapat digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Perhatikan kembali denah berikut. Jadi, rumah terletak di koordinat C1. Membacanya dari bawah baru ke samping ya, ke atas samping. Selanjutnya, masjid terletak di koordinat A3. Selanjutnya, pasar terletak di koordinat C3. Selanjutnya, kafe terletak di koordinat B4. Yang terakhir, sekolah terletak di koordinat D4. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang skala. Skala menyatakan perbandingan jarak antara dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Jika pada peta atau denah tertulis 1:100, artinya jarak 1 cm pada peta atau denah mewakili 100 cm atau 1 meter jarak sebenarnya.
Oke, selanjutnya perhatikan rumus segitiga skala berikut. Yang di atas ada JP, sebelah kiri ada S, dan sebelah kanan bawah ada JB. Untuk JP ini adalah jarak peta. Nah, sedangkan S ini adalah skala. Untuk JB ini adalah jarak sebenarnya. Kalian hafalkan letaknya ya. Nah, untuk JP, jarak peta, biasanya di dalam soal menggunakan satuan cm. Sedangkan untuk JB atau jarak sebenarnya, di dalam soal satuannya adalah meter atau kilometer. Oke, lanjut ke contoh soal. Perhatikan soal berikut. Untuk menentukan skala, 2 buah terminal bus terpisah oleh jarak 40 km. Seorang pembuat peta akan menggambarkan jarak itu ke dalam peta. Dia menggambarkan jarak kedua terminal bus itu sepanjang 5 cm. Berapa skala yang digunakan pembuat peta itu? Nah, ingat ya, untuk menentukan skala, S-nya kita tutup dengan tangan. Yang terlihat adalah JP dan JB. Jadi, rumus skala adalah JP dibanding JB. Nah, yang diketahui jarak pada peta 5 cm, jarak sebenarnya 40 km. Nah, jadi untuk skala harus sama-sama cm ya. Jadi untuk jarak sebenarnya 40 km kita jadikan menjadi cm terlebih dahulu. Kilometer ke cm turun 5 tangga. Berarti kita tambahkan nolnya 5 menjadi 4 juta cm. Nah, skala ditentukan dengan membandingkan jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Jadi, skala yang digunakan adalah 5 cm banding 4 juta, sama dengan 1 banding 800.000. Contoh soal selanjutnya, menentukan jarak pada peta atau JP. Jarak kota A dan kota B adalah 8 km. Jika pada peta yang berskala 1 banding 100.000, tentukan berapa cm jarak kedua kota itu pada peta. Nah, perhatikan rumus segitiga skala. JP ada di atas ya, kita tutup dengan tangan. Nah, yang terlihat adalah S dan JB. Maka rumus JP, jarak peta, sama dengan skala dikali jarak sebenarnya, S kali JB. Nah, yang diketahui skala adalah 1 banding 100.000. Kita menuliskannya dengan 1/100.000. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 8 km. Kita ubah menjadi cm terlebih dahulu, menjadi 800.000 cm. Baru kita masukkan ke rumus. Jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. 1/100.000 dikali 800.000. Kita bisa mencoret nolnya 5, sama-sama 5. Kita coret ya. Jadi 1 kali 8 sama dengan 8 cm. Jadi jawabnya adalah 8 cm untuk jarak kedua kota pada peta. Oke, selanjutnya contoh soal menentukan jarak sebenarnya atau JB. Misalnya, panjang jalan pada gambar adalah 5 cm. Jika skala yang digunakan adalah 1 banding 500, berapa panjang jalan sebenarnya? Nah, ingat ya, pada rumus segitiga skala,
kita tutup untuk JB. Maka yang terlihat adalah JP dan S. Jadi rumus JB adalah JP dibagi S. Nah, yang diketahui jarak pada peta 5 cm. Skalanya adalah 1:500. Kita menuliskannya 1/500. Baru kita masukkan ke rumus. Jarak sebenarnya sama dengan JP dibagi S. 5 dibagi 1/100.000. Ingat ya, pembagian pecahan berubah menjadi kali dan dibalik. Maka menjadi 5 kali 100.000 sama dengan 500.000 cm. Nah, untuk jarak sebenarnya menggunakan satuan kilometer. Jadi, kita mengubah cm ke kilometer dengan dibagi 100.000 atau kita hilangkan nolnya 5. Jadi, panjang jalan sebenarnya adalah 5 km. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai belajar tentang denah dan skala. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah, tertib beribadah, jaga kesehatan, dan patuh kepada ayah dan bunda. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.